Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin, NIM 25285. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemerolehan bahasa kedua atau second language pada anak usia 5-10 tahun di daerah Poncol, Pekalongan. Yang pertama, second language sendiri atau bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh manusia setelah pemerolehan bahasa pertama dengan penguasaan bahasa yang relatif sempurna. Kegunaan bahasa kedua terbatas pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan manusia. Kemudian, latar belakang masalah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting bagi manusia. Bahasa yang dimiliki manusia sangat dinamis sehingga dapat berkembang terus-menerus. Bahasa digunakan manusia untuk bersosialisasi dan mengungkapkan pikirannya. Oleh karena itu, bahasa merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Bahasa dianggap sebagai sesuatu yang istimewa sebab bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman ataupun ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Dari berpikir itulah kemudian manusia mencoba untuk mencari dan meneliti dari mana bahasa berasal, sejak kapan manusia berbahasa, dan dari mana manusia itu memperoleh bahasa. Bahasa tidak serta-merta dipahami dan dikuasai oleh anak manusia yang baru lahir. Berbagai tahapan yang diperlukan untuk dapat berbahasa secara fasih dan lancar terdapat dipahami dan memahami apa yang orang lain sampaikan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh sejak manusia dari sejak lahir. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak itu dimulai dengan memperoleh bahasa pertama yang sering kali disebut dengan bahasa ibu. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai bisa berbahasa secara fasih. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Ini adalah menurut Fatmawati dalam tahun 2015. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak merupakan suatu prestasi seperti manusia yang paling hebat dan paling menakjubkan. Itulah sebabnya masalah ini dapat jadi perhatian besar. Memperoleh bahasa telah ditelaah secara intensif selama kurang lebih 2 dekade. Pada saat itu telah dipelajari banyak hal yang diketahui mengenai proses aktual berkembang bahasa. Salah satu hal yang perlu diketahui bahwa pemerolehan bahasa sangat banyak ditentukan oleh interaksi, rumit aspek-aspek kematangan biologis, kognitif, dan juga sosial. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi ada 2. Bagaimana cara memperoleh bahasa pada anak? Kemudian yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi second language pada anak usia 5-10 tahun tersebut. Kemudian poin selanjutnya adalah pembahasan. Menurut Jarwo Jojo pada tahun 2008, istilah pemerolehan ini dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris acquisition yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya. Menurut Cher and Agustina pada tahun 2014, pemerolehan bahasa kedua atau bilingualisme adalah tantangan bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama ditambah mengetahui sedikit bahasa kedua ataupun second language ini. Lalu penguasaan bahasa yang kedua ini meningkat secara bertahap sampai akhirnya menguasai bahasa kedua ataupun second language sama baiknya dengan bahasa ibu. Sedangkan menurut Akadia dalam bukunya, pemerolehan bahasa kedua adalah proses saat seorang memperoleh suatu bahasa lain setelah lebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu dari bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua itu proses di mana seseorang telah menguasai bahasa pertamanya lebih dahulu kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama dengan bahasa pertama. Dari pengertian ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa
Saya pertama, penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pusat pemrolehan bahasa kedua biasanya merupakan bahasa resmi di negara tertentu. Oleh karena itu, bahasa kedua saat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun pendidikan. Dalam Chair and Agustina juga menerangkan bahwa pada umumnya bahasa pertama seorang anak adalah bahasa daerahnya masing-masing, karena bahasa anak baru dipelajari ketika anak-anak masuk sekolah dan ketika ia sudah menguasai bahasa ibunya. Dibandingkan dengan pemrolehan bahasa pertama, pemrolehan bahasa kedua ini tidak linear. Sedangkan menurut Krashen dalam Ahmadiyya, untuk anak-anak sendiri, bahasa kedua adalah bahasa yang lebih banyak dipelajari daripada diperoleh. Bila dilihat dari proses dan pengembangan bahasa kedua, pada ada dua cara yang dijelaskan yaitu ada oleh hipotesis pembedaan dan pemerolehan. Ada dua cara. Jadi cara pertama adalah dengan cara mengembangkan bahasa kedua adalah proses bahasa yang merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Hasil atau akibat pemerolehan bahasa komunikasi diperoleh bahan sadar. Cara-cara lain memberikan pemerolehan termasuk belajar secara implisit ataupun belajar secara informal ataupun secara alamiah. Dalam bahasa non-teknis sering disebut pemerolehan bahasa ataupun mengambil bahasa. Sedangkan dengan cara kedua dalam pengembangan bahasa kedua adalah dengan cara belajar bahasa yang mengacu pada pengetahuan yang sadar terhadap bahasa kedua, mengetahui kaidah-kaidah, menjadi kaidah-kaidah dan mampu berbicara mengenai kaidah-kaidah itu yang oleh umum dikenal dengan tata bahasa. Kemudian tipe pemerolehan bahasa. Tipe pemerolehan bahasa ini menurut Ellis dalam Chair menyebutkan bahwa ada dua tipe dalam pemilihan bahasa. Yang pertama yaitu tipe naturalistik, dan kedua adalah tipe formal dalam kelas. Yang pertama, tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat bilingual dan multilingual, tipe naturalistik ini juga banyak dijumpai. Belajar bahasa menurut tipe naturalistik ini prosesnya sama dengan memperoleh bahasa pertama, yaitu berlangsung secara ilmiah, sehingga memperoleh bahasa yang didasarkan anak-anak dan dewasa itu berbeda. Sedangkan cara yang kedua bersifat formal, berlangsung dalam kelas dengan guru. Materi dan alat-alat yang sudah dipersiapkan. Pembelajaran bahasa dalam tipe ini dilakukan dengan sengaja dan sadar. Pembelajaran yang bersifat formal seharusnya lebih baik daripada pembelajaran dilakukan secara naturalistik ataupun secara natural. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemrolehan bahasa kedua, di antaranya yaitu yang pertama adalah faktor usia. Faktor usia sendiri, anak-anak dapat lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya lebih kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Namun, faktor usia ini juga dalam pembelajaran bahasa kedua menunjukkan hal berikut. Adapun yang pertama yaitu anak usia 5 tahun sudah memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik, kalimat-kalimat yang disampaikan sudah bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang kedua, yang poin selanjutnya adalah dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam memperoleh sistem fonologi ataupun pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang mencapai pelafalan seperti penutur aslinya. Orang dewasa tampaknya lebih maju, lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis. Paling tidak pada permulaan masa belajar, anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa, tapi tidak selalu lebih tepat. Yang kedua adalah faktor bahasa pertama. Umumnya, secara bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajaran. Sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap sebagai pengagung dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seorang pembelajar secara tidak sadar ataupun tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Berdasarkan pemahaman beberapa teori ataupun hipotesis tertentu, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahwa bahasa adalah hasil stimulus respon. Maka apabila seseorang ingin memperbanyak pengujaran, dia harus memperbanyak penerimaan stimulus. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan sebagai sumber datangnya stimulus menjadi sangat dominan dan sangat penting dalam membantu proses pembelajaran bahasa kedua. Yang kedua, adapun teori konstruktif menyatakan bahwa keberhasilan belajar pada bahasa kedua sedikit banyaknya ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai oleh pembelajar sebelumnya. Jadi bahasa kedua merupakan proses transfer. Maka struktur bahasa yang sudah dikuasai banyak mempunyai kesamaan dengan bahasa yang dipelajari, akan tetapi lebih mudah dalam proses transfernya. Sebaliknya, jika struktur keduanya memiliki perbedaan, maka akan jadi kesulitan sebagai pembelajar untuk menguasai bahasa kedua. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru ataupun bahasa kedua. Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan dengan bahasa kedua yang sedang dipelajari itu sendiri. Hal-hal yang termasuk dalam lingkungan bahasa adalah situasi restoran ataupun di toko, percakapan dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, kemudian ketika menonton televisi, saat membaca koran ataupun buku, dan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan sebagainya. Banyak sekali. Selanjutnya, menurut Bradshaw pada tahun 1994, terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan secara cermat, yaitu adalah tujuan, pembelajaran, mengajar, kemudian adalah bahan, metode, dan juga faktor lingkungan. Meskipun demikian, faktor tujuan, pembelajaran, dan mengajar merupakan 3 faktor utama dari ketiga faktor yang kemampuan bahasa kedua yang mengkonsentrasikan diri pada hal-hal yang menyangkut pembelajaran dalam proses pengajar. Selanjutnya adalah cara memperoleh bahasa pada anak. Cara memperoleh bahasa secara garis besar terbagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori behavioristik, kemudian teori nativistik, dan teori kognitivistik. Teori behavioristik menekankan bahwa pemerolehan bahasa pada anak karena adanya pengajaran dari lingkungan sekitarnya. Anak dipandang tidak mempunyai bekal apa-apa sebelumnya dan memperoleh pengetahuan dari alam sekitar. Nah, sedangkan teori nativistik menurut Chomsky pada tahun 2019 menyatakan bahwa anak dapat memperoleh bahasa dan mengembangkan kemampuan bahasa berbahasa karena mereka mempunyai apa yang disebut dengan innate language factually, atau lebih dikenal dengan language acquisition device atau LAD. Kemudian teori kognitivistik dalam hubungannya dalam memperoleh bahasa merupakan teori yang mengakomodasikan 2 teori sebelum-sebelumnya. Teori kognitif memandang pemerolehan bahasa sebagai hasil kerja mental dan berdasarkan kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur bahasa melalui lingkungan sekitarnya. Teori kognitif ini menegaskan bahwa alam dan organisme merupakan suatu kesatuan yang fungsional yang tak terpisahkan. Nah, adanya LAD ini atau language acquisition device ini pada otak serta pengaruh gen diakui oleh kaum kognitivis sebagai alat bawaan yang berperan dalam pemerolehan bahasa. LAD ini terletak di daerah Broca atau hemisfer kiri otak bagian depan, dan daerah Wirtz yaitu hemisfer kiri otak pada bagian tengah. Kemudian ada selain itu LAD pada otak terbaru menunjukkan adanya pengaruh gen dalam kemampuan memperoleh bahasa. Pada tahun 2001, ilmuwan genetik Oxford menemukan bahwa adanya gen penentu kemampuan berbahasa disebut dengan gen FOXP2. Perubahan pada gen ini dapat menyebabkan seorang tidak mampu mempelajari bahasa seperti terjadi pada beberapa anggota keluarga berjenis yang lainnya.
Kemudian adapun tahap-tahap pemeroleh bahasa ataupun tahap pemeriksaan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama, tahap pemeroleh bahasa pertama berkaitan dengan perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan bahasa pertama diperoleh seseorang pada saat ia berusia anak-anak. Ardiana dan Samsul Sodik membagi tahap pemerolehan bahasa pertama menjadi 4 tahap, yaitu pemerolehan kompetensi, performansi, tahap pemerolehan semantik, dan tahap pemerolehan sintaksis, dan juga tahap pemerolehan fonologi. Tahap yang pertama, pemerolehan kompetensi dan performansi. Dalam memperoleh bahasa pertama, anak mengambil 2 hal abstrak dalam teori linguistik, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Gramatika itu sendiri dapat ada 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan juga fonologi. Diperoleh secara bertahap. Menerangan kompetensi ini terjadi proses analisis yang untuk merumuskan pemecahan masalah semantik, sintaksis, dan juga fonologi. Sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak, kompetensi memerlukan bantuan performansi untuk mengatasi masalah kebahasaan anak. Performansi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami ataupun mendekodekan dalam proses perspektif, dan kemampuan untuk menuturkan ataupun mengkodekannya dalam proses produktif. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya, sedangkan performansi merupakan alat yang menjembatani antara bahan dan perwujudan fonologi bahasa. Tahap yang kedua adalah pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna ataupun semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Anak menyusun fitur-fitur semantik ataupun yang sederhana terhadap kata yang dikenalnya ataupun dipahaminya. Nah, salah satu bentuk awal yang dikuasai anak adalah nomina, terutama yang akrab ataupun dekat dengan tempat tinggalnya. Misalnya seperti anggota keluarga, anggota famili, kemudian teman dekat, binatang, peliharaan, buah ataupun tanaman dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan penguasaan verba secara bertingkat, yaitu yang berkaitan dengan lebih rumit sumbernya seperti kata jual beli gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap pemerolehan sintaksis. Konsumsi sintaksis pada anak pertama adalah normal, dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun ataupun anak-anak yang di atas 2 tahun. Pemerolehan sintaksis ini merupakan kemampuan anak untuk mengucapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Konstruksi itu dimulai dari rangkaian 2 kata. Konstruksi 2 kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu. Anak mampu untuk memproduksi bahasa sasaran yang sama, menunjukkan bahwa anak telah menguasai kata tertentu. Contohnya adalah misal ayah datang, itu bisa divariasikan menjadi ayah pergi ataupun ibu datang. Kemudian yang ketiga adalah tahap pemerolehan secara fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibandingkan orang dewasa. Berat otaknya hanya sekitar 30% dari ukuran orang dewasa, dan rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut, sehingga pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak-anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Menurut Nazir pada tahun 2011, metode deskriptif adalah metode yang penelitian satu kelompok manusia, satu subjek, dan pemikiran pada masa sekarang. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih kompleks dengan sistematik wawancara. Di sini orang tua dan anak serta mengamati kerik sang anak hingga berhasil memberikan data yang cukup sebagai gambaran pemerolehan bahasa pada anak-anak tersebut. Metode ini digunakan karena tim peneliti beranggapan bahwa cara metode deskriptif kualitatif adalah cara yang terbaik
untuk mendapatkan data melalui pengamatan tingkah laku, aktivitas, maupun pola pemrograman bahasa dan bahasa anak yang ditampilkan. Penelitian ini dilakukan melalui sistematik pengamatan, karena pada dasarnya tidak ada anak yang dunia ini dapat berbicara, menguasai secara bahasa secara otomatis ya. Tapi diperlukan proses untuk mengamati proses untuk itu dan mengamati proses tersebut menjadi tugas peneliti. Tahapan pemrograman bahasa anak berkaitan dengan kondisi psikis maupun non-psikis di sekitar si anak. Dalam proses pengamatan tersebut, peneliti menerapkan sistem simak yang dicakapkan oleh sang anak. Tim peneliti ini ikut terlibat dalam proses penyimakan dan ikut serta dalam proses pembicaraan sang anak hingga anak merasa aman sehingga mendorong kemampuan dalam berinteraksi dan berbahasa dengan nyaman. Peneliti mencatat proses kegiatan pembicaraan sang anak dengan keluarganya ataupun dengan teman di lingkungannya. Seperti bagaimana mereka membuka pembicaraan, tema yang mereka dibicarakan apa, kemudian apakah ada kata baru yang diutarakan setiap hari hingga menambah kosakata pada anak itu sendiri, dan kebenaran sistematis kebahasaan juga struktur yang diucapkan apakah sudah sesuai dengan pola sintaksisnya ataupun belum. Tahap analisis data dalam penelitian ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah reduksi. Reduksi dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan melakukan proses transkripsi data, turun ke dalam bentuk tulisan, kemudian data yang telah ditranskripsikan kemudian diidentifikasi, kemudian melakukan proses pengklasifikasian, kemudian melakukan pemaknaan terhadap data yang sebelumnya sudah diklarifikasikan. Nah, kedua ataupun tahap penyajian. Tahap penyajian ini data telah diklasifikasikan dalam bentuk tabel. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan. Dalam tahap ketiga ini dilakukan proses verifikasi ulang terhadap data awal yang sudah dikumpulkan. Kemudian hasil dan pembahasan. Anak-anak pada usia 5-10 tahun ini masih mengalami lunjakan pemerolehan bahasa. Hal itu dikarenakan pada usia 0-5 tahun mereka hanya disuguhkan pendengaran kosakata dari keluarga mereka saja, dan bahasa diperoleh cenderung mengulang, sehingga kosakata yang diciptakan tidak berkembang secara signifikan lagi, melainkan secara stagnan. Para ahli setuju penelitian ini mengenai pemerolehan bahasa anak-anak sangatlah perlu diadakan serta dikembangkan. Agaknya paling sedikitnya ada 3 alasan penelitian tersebut adalah yang perlu diadakan. Alasan yang pertama, bahwa hal itu sendiri memang menarik hati. Yang kedua, bahwa hasil-hasil dari telah pemerolehan bahasa dapat memancarkan cahaya terang pada aneka rona masalah pendidikan dan juga pengobatan seperti keahlian kemampuan memaknai ataupun memahami kata-kata karena suatu penyakit otak, pengambilan ujaran dan juga perkembangan secara kognitif. Alasan yang ketiga adalah bahwa selama telah pemerolehan bahasa itu dapat memperkuat dan memperlemah kategori-kategori kesemestaan yang telah dipatokkan oleh teori linguistik dengan suatu dasar mentalis secara eksplisit. Maka jelas bahwa fenomena pemerolehan bahasa itu relevan dengan perkembangan teori linguistik. Ini adalah menurut Allen dan Brown pada tahun 1971. Kemudian, anak-anak yang telah berusia 5-10 tahun ini pada saatnya telah menguasai teknik dasar seperti berbicara dengan baik dan juga karena telah melewati proses pemerolehan bahasa dasar atau bahasa pertama ya, bahasa ibu. Jadi anak-anak pada usia ini tuh lebih condong untuk memperoleh bahasa kosakata baru, perbaikan struktur kalimat dan juga kejelasan ataupun kefasihan mengucapkan kosakata ataupun kalimat dan kesesuaian informasi yang akan diucapkan dengan kalimat yang diutarakan. Di bawah ini adapun hasil pengamatan pada usia 5 tahun di Gang Ikhlas, Desa Poco, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ini ada tabelnya, bisa dilihat nanti. Nah, jadi berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, tabel besar 2 tuh dia
Bahasa kedua sendiri itu adalah proses seseorang telah menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu, kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa yang pertama. Bahasa merupakan komunikasi yang ditulis secara lahir dan menguasai sebuah bahasa anak yang diperoleh bahasa yang pertama yang sering disebut dengan bahasa ibu. Nah, jadi itu pada tahap penelitian itu si peneliti itu mencoba menggunakan gambar, media gambar ataupun gambar itu untuk menunjukkan, untuk memperkenalkan bahasa kedua pada anak. Nanti itu disebut di sini kita menggunakan beberapa gambar, misalnya dengan gambar football, gambar-gambar perempuan ataupun laki-laki, itu yang gambar. Kemudian kita akan meminta dari tabel ini. Nah, kemudian kita akan meminta gimana sih penguasaan mereka terhadap gambar-gambar yang kita bagi tersebut. Misal, apakah mereka ini bisa menebak dengan benar dari gambar yang kita perlihatkan kepada mereka, ataupun mereka masih salah menjawabnya seperti itu. Jadi di sini menggunakan media gambar untuk memperoleh data sekaligus ini pada anak-anak usia 5-10 tahun. Jadi itu anak-anak dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian kita mencoba mengujinya dengan memperlihatkan beberapa gambar. Nah, kami minta mereka untuk menebak ini tuh gambar apa dengan menggunakan bahasa Inggris ya, second language ini. Dan kebanyakan mereka itu menebak berdasarkan dari ingatan mereka, bukan dari gambar yang ini. Jadi misal kita menggunakannya tuh gambar mobil ya, mereka tuh lebih banyak menggunakan menggunakan pola ingatan daripada menghafal. Mereka tuh lebih cenderung menghafal daripada mengerti itu sendiri, atau mengerti tentang gambar itu sendiri, bahasa itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengenalan bahasa kedua ini, adapun bagi umur itu kan berpengaruh, kemudian karena ketika anak-anak masih anak-anak mudah menguasai bahasa kedua daripada orang dewasa ya. Kemudian yang kedua, adapun faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sekali pada anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di lingkungan yang terbiasa menggunakan bahasa kedua, ataupun mereka dalam kehidupan sehari-hari menggunakan dua bahasa sekaligus, seperti itu. Kemudian adalah faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Kemudian adapun faktor pertama itu adalah karena pengaruh umur ya. Karena faktor kedua adalah faktor bahasa pertama. Selain itu juga ada faktor bahasa pertama. Jadi bahasa ibu yang digunakan itu apakah lebih banyak menyerap menggunakan bahasa Inggris yang selanjutnya ataupun tidak. Nah, lingkungan. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh? Karena faktor lingkungan sangat penting dalam bahasa pada anak, karena biasanya anak-anak usia sampai 6 tahun itu akan menguasai si bahasa yang sering ia dengar dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Jadi intinya itu dari penelitian ini tuh second language acquisition atau pembelajaran bahasa kedua ini sangat sekali berpengaruh. Yang sangat sekali berpengaruh itu adalah faktor lingkungan, baik itu dari keluarga itu sendiri, ataupun dari teman bermain, kemudian dari keluarga lain, ataupun dari masyarakat setempat yang tinggal di itu sendiri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dalam pembahasan kali ini saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.